Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Henry. Kali ini pokok pembahasan kita ini mengenai pusaka. Jadi berbicara Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam, sosial dan budaya. Dan mungkin tidak ada negara lain yang bisa menandingi beraneka ragamnya sosial budaya Indonesia ini. Nah, berbicara pusaka, di Indonesia dikenal ada beberapa pusaka yang sudah sangat terkenal ke seluruh dunia. Apa saja itu? Yang pertama kita mungkin bisa menyebut keris. Yang kedua kita mungkin bisa menyebut itu kujang. Yang ketiga ada badik. Keempat ada rencong. Yang kelima mungkin ada mandau. Nah, beberapa pusaka ini terdapat di beberapa pulau-pulau di Indonesia ini. Nah, hari ini kita kedatangan praktisi, budayawan dari keris. Hari ini kebetulan temannya dari Om ya. Yang mungkin kita sudah lama gak pernah ketemu. Sudah lama sekali. Ya, kita bisa kenalkan, ini namanya Om Ngomong. Beliau adalah praktisi dan budayawan dari keris ini. Nah, kita pengen tahu apa sih keris ini, bagaimana ini keris dibuat atau bagaimana kita merawatnya segala macam. Nanti kita coba bincang-bincang dengan Om Mamong ini. Saya pengen tahu nih, Om nih hari ini bawa banyak keris. Kenapa sih Om bisa senang nih sama keris ini? Oke, sebelumnya Sarwahayu, Swastiastu, Om Swastiastu. Malam ini saya diundang di Agung Putra Channel untuk membicarakan keris. Ya, awalnya saya suka keris itu dari hobi ya. Hobi pertama karena ada suatu temen dulu yang senang keris. Saya sih dikasih dulu sama orang tua satu, tapi kan tidak mendalami banget. Setelah itu ada temen mengenalkan saya keris, ya kok unik. Akhirnya saya mempelajari. Nah, dari situ saya suka keris. Kok budayanya, dari sisi budaya, dari sisi filosofi itu kok bagus sekali gitu loh. Nah, mulailah saya mengumpulkan beberapa keris. Jadi boleh tahu Om mulai suka keris ini mulai dari umur berapa atau sudah berapa tahun? Kalau dikasih orang tua dari SMA ya, lulus SMA udah dikasih. Tahun berapa? 96 ya. 96. Ya 96. Kalau suka kerisnya dari tahun 2000-an. 2000. Jadi kurang lebih 20 Ya. tahun ya. Ya, 2000-an. Tahun 2000. Oke, mungkin Om boleh diceritakan sedikit, kan tadi kita singgung praktisi budayawan kerisnya. Nah, dari Om sendiri ini, apakah Om membuat keris ini sendiri atau mungkin di pemberian orang atau ada datang? Mungkin penonton YouTube kita ingin tahu juga. Ya. Awalnya seperti yang saya tadi bilang bahwa awalnya temen datang, dia itu ya pedagang ya, pedagang memang barang antik, jadi nawarin, saya suka, saya ambil, saya beli, saya koleksi. Setelah itu masuk di sekitar tahun 2010 ya, 2010 saya bertemu lebih banyak komunitas teman-teman perkerisan di Bali. Akhirnya sering diskusi dan sempat membentuk satu paguyuban keris di tahun 2011. Salah satunya saya pendirinya. Setelah itu mulailah dari senang itu semakin mendalami apa sih keris ini, mulai dari material, dari besi, dari kayu segala macam, tertarik, pengen belajar buat. Akhirnya saya 5 tahun lalu, ya belum lama, untuk membuat ini saya belajar membuat di guru saya di Prapen Kabel-Kabel.
Itu Pandi Subrata. Tabanan ya, Tabanan. Di Tabanan. Tabanan Ya, juga. beliau guru saya. Nah, jadi yang hari ini Om bawa ini berarti semua buatan Om sendiri nih. Iya, ada yang saya buat ini. Oke. Jadi menyinggung konten kita sebelumnya kita pernah bahas keris itu kan ada yang look berapa, Betul, berapa. betul. Apakah nih looknya juga berbeda semua? Ya, variatif ya. Ada yang lurus yang saya bawa, ada yang look juga. Gitu. Nah, kita berbicara tentang keris ya. Keris itu kan barang pusaka. Keris itu tidak akan jauh dari hal mistis. Benar ya? Jadi Om sebagai pembuat keris, apakah kodamnya juga Om isi ke dalam atau bagaimana? Ya. Mohon maaf. Jadi lebih itu kayak dalam sekali. Iya, iya, Nah, betul, itu betul, dalam ya. sekali. Itu dalam sekali. Jadi mungkin dari kalau kita sharing dengan pemirsa Hari Buka, dan beliau ini Mamong punya channel juga nih. Iya. Biar tahu juga loh. Oh iya, Pemirsa loh. iya, iya. Kasih tahu dong channelnya. Hah? Hai Baramu. Nah, saya biasa menyapa dengan Baramu para ini saya. Channel saya itu di Pasak Lembu Bara. Masa Oke. Lembu Bara. Ya. Nanti Pasak bisa Lembu Bara. dilihat ya di bawah. Dilihat Ya. Pasak Lembu Bara. Di Nanti situ di kita subscribe juga. kalau mau lihat bagaimana proses tempa dari nol menempa keris, khususnya dari pertama sampai terakhir, Itu di ada di situ sana ya. saya Kapan sudah berarti buka. kapan-kapan kita main ke Rapennya ya. Siap. Kita kenalan Oke. sama gurunya juga ya. Langsung Iya. kita lihat Nah, Betul. proses pembuatannya Betul. juga ya. Iyalah. Nah, di sini saya juga mau tanya nih, salah satunya ada beberapa ya, termasuk dari permintaan ada teman ini, dia mau nanya apa perbedaan keris Bali sama keris Jawa nih, Oh iya. dari apa ya bro? Dari bentuk sih. Ada nggak contohnya nih Om? Saya kebetulan tidak bawa keris Jawa. Yang keris Bali deh. Ah ini kebetulan yang ada di depan sini Oke. ini keris Bali. Bali ya, bergaya Bali. Gaya Bali. Bergaya Bali. Jadi saya ambil coba ya satu ya. Misalkan ini. Pada prinsipnya dari tampilan luar saja, keris-keris Jawa dan keris Bali itu dari segi ini namanya danganan. Danganan ini urangke. Urangke ini atau warangka atau sarung lah, sarung keris. Keris Bali dan keris Jawa bentuknya saja udah berbeda. Bentuk ya, bentuk apanya urangkenya ya. Berbeda. Jadi yang model begini ini batun poh. Batun Poh. Ya, Yang ini ya. Ini batun poh. Kalau ini lebih ke gegodohan, ini khas Buleleng. Oh, ini khas Buleleng. Karena bentuknya seperti godoh apa namanya? Pisang ya. Pisang. Kalau ini Oh, ini kayak poh pisang. ya, kayak ini kayak Kayak mangga. mangga ya, batun poh. Oh, batun mangga. Batun mangga. Mangga. Biji mangga. Biji mangga. Oh, gitu. Ya, secara garis besar dari luar sudah tampak berbeda dengan Jawa atau dari dataran Sulawesi atau dari Sumatera, berbeda semua. Punya ciri khas. Kalau dari Jawa gimana? Ini salah satu aja mungkin pemirsa biar tahu. Dari Dari Jawa, ini yang bentuk ininya apa namanya? Kalau ini kan batun poh apa segala macam. Kalau Jawa apa namanya? ya kalau di Jawa itu ada yang model begini hampir sama. Ini gayaman namanya. Oh, gaya. Gayam itu tahu buah gayam yang merah itu ada. Bentuknya kayak buah juga, buah gayam namanya. Itu kalau di Jawa. Tapi dia lebih bentuknya tidak begini sih. Ya, bentuknya. Khas sekali Jawanya. Itu perbedaan Dari luar ya, secara tampilan, Secara fisiknya. secara fisik. Dari luar juga selain beda bentuk warangka sama danganan, kepanjangan warangka dan danganan pun beda. Keris Bali itu rata-rata kan panjang, kebanyakan ya. Mungkin keris Jawa urangkanya itu paling segini lah. Ini Ya, ini ya. nah ini masih lebih panjang Lebih lagi. panjang lagi. Mungkin biar bisa di Ya di sini lah. di sini ditaruh, ya. Oh, iya. Kalau keris Bali kan kebanyakan di busana adatnya ditaruh di sini. Iya, iya. Malah harusnya panjang sampai ini. Ya. Ukuran. Kalau di di Jawa situ ya. justru di sini, diselat ya. Ya betul di sini. Oh, itu dari luar. Jadi teman-teman biar tahu perbedaannya. Perbedaan. Cuma karena beliau ini, Om Mamong ini nggak bawa yang dari Ya Jawa. betul. Saya bawanya yang Bali. Bali. Oke, kalau memang Sekarang dari luar, ya. nah kalau yang dari dalam gimana nih? Oke.
dari segi besinya ya. Keris-keris Jawa mungkin kelihatan ya nanti ya. Keris-keris Jawa itu cenderung kebanyakan itu pendek, 33 cm dari ganje ini ganje namanya. Ganje sampai ujung bilai itu 33 sampai 35 36 lah. Walaupun ada juga yang sampai 38 sampai 40 itu kalau orang Jawa bilang keris corok ya. Corok itu panjang. Tapi di keris Bali rata-rata panjangnya itu dari 35 ke atas lah. Ya. Jadi seselet itu yang mudah ditaruh di pinggang sini itu pun panjangnya ya 33 gitu sampai 35. Itu termasuk kalau di Jawa kan sudah normal, keris normal, tapi di sini masuk keris seselet gitu ya, seselet. Kalau orang Lombok bilang nyempake. Yang ukuran yang nanggung gitu loh, tidak panjang, tidak pendek gitu loh. Nanggung dia. Dari segi ricikan juga. Di keris itu kan ada beberapa ricikan ya. Di dalam bilahnya itu ada bagian sini ini gereneng namanya. Ini ada sekar kacang atau telali gajah kalau Bali bilang. Dari ganje sampai ke sini. Keris Bali itu rata-rata tegas. Ricikannya dalam-dalam ya. Untuk pejetan sama sokokan ini rata-rata dalam. Jadi menimbulkan kesan tegas ya. Garis-garis sogokan dan tikal alis ini jelas sekali tegas. Kalau keris Jawa agak halus dia. Dan keris Bali secara keseluruhan jika dipandang dia hampir tidak memiliki condong leleh. Condong leleh itu kemiringan bilah ya. Keris Jawa itu kebanyakan kan miring begini kalau dipegang. Kalau keris Bali ini rata-rata tegak. Jadi keris Jawa itu agak miring gini, dari bawah agak miring gini ya. Keris Bali tegak begini, rata-rata begitu. Untuk ricikan belakangnya pun berbeda sekali. Ini namanya kalau di Jawa itu ronda, ya. Kalau di Bali tidak pakai da karena Bali tidak memiliki huruf hanacaraka da ya. Rondaha, DHA gitu loh, DHA. Kalau di Jawa namanya rondaha. Ron itu daun, da itu mirip huruf DHA Jawa. Jadi kenapa dinamakan ronda? Bali tidak memiliki DHA. Karena maka dari itu kerisnya tidak membentuk rondaha. Tapi itu hanya ya ini yang dibilang duin pandan, durinya pandan. Ya, duin pandan ini. Ya, jadi secara kesimpulan begitu ya, secara garis besarnya lah. Nah, ini punya nama nggak? Biasanya setiap keris ada namanya. Dapur ya. Di dapurnya ya. Oke. Dapuran Bali itu simple, tidak banyak. Yang setahu saya itu yang dari naskah-naskah kuno ya, naskah-naskah kuno yang sempat saya pelajari juga. Dan teman-teman kekerisan Bali pelajari itu tidak sebanyak seperti di Jawa ya. Jadi kalau keris begini dengan sekar kacang komplit semuanya, ada ricikan ini, terus ada pejetan, ada sogokan, kerisnya lurus, ini namanya cerita lanang. Jadi dapurnya dapur. Ya, cerita lanang. Tapi di Jawa disebut kalamisani. Hampir mirip hampir mirip sinom. Ya. Kalau sinom kan lambe gajahnya satu. Ya. Tapi ya, kalau dua ini kayak dua rata-rata Bali itu kan dua ini. Ya. Itu kalau di Jawa namanya kalamisani. Tapi di Bali mau satu lambe gajah itu mau dua disebut cerita lanang yang begini. Nah, kalau pamornya ya pamor pun tidak banyak ya, tidak banyak nama. Di Bali lebih banyak kalau yang banyak bulatan begini ya, masuk di Rasuta atau Ngulit Semangke. Jadi begitu aja kalau di Bali, tidak banyak penyebutan setahu saya ya. Nah, ada juga pemirsa juga ada pasti mau tanya
dari pamornya ini bisa dibentuk oleh si kreator atau terjadi begitu saja? Dalam teori, Ya. ya Bim, dalam teori perkerisan, pola pamor itu dalam pembentukannya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya pamor tiban dan ada pamor rekan. Pamor tiban itu yang menurut teori terjadi dengan begitu saja. Begitu kita buat, entah nanti mau jadi bentuk gimana itu alam lah ya. ya alam. Kalau rekan itu memang ditata, diatur. Oh, gitu. Berarti itu termasuk tergantung dari keinginan si Iya, pemesan ya. Ya, pemesan. Biasanya si pemesan akan memberi tahu kepada pembuatnya, kepada juru gusali. Ya. Saya nyebut juru gusali ya, karena juru gusali ini kosakata kuno sekali, yang ditemukan di prasasti terakhir, prasasti di mana, Julah 9 Beleleng, itu abad ke di tahun 900-an malah itu sudah menyebutkan juru gusali. Ini informasi buat teman-teman supaya ini ya, juru gusali namanya. Jadi juru gusali itu yang membuat ini, pemesan memberikan apa yang mau dia pesan dengan maksud dan tujuan kepada juru gusali. Setelah itu nanti juru gusalinya yang menyimpulkan. Itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang bebas lah. Saya rasa ada para pembangga, pecinta, kolektor keris itu kadang, saya pengen nih membuat keris bentuknya begini dengan pamor begini. Itu diucapkan ke juru gusalinya. Oh ya. Yang dulu lebih cenderung ke Ya, juru gusalinya. guru gusalinya nanti yang akan menyimpulkan. Kalau sekarang lebih cenderung Ya ke si pemesannya. pemesan ya. Ya betul.